Nah, kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas, tapi dengan kisah yang berbeda. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham Roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Kirasya Apelo terutama, kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal ya masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham Roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Kirasya Apelo untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai yang sangat kontras kisah ceritanya. Karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Ya, di situ ya saya tidak perlu membacakan ayatnya, silahkan cross check sendiri. Matius pasal 4 ya ayat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang pencobaan di padang gurun. Nah, penulis Injil Matius menceritakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Akan tetapi Yesus enggak. Kemudian si iblis ini membawa Yesus ke hubungan bait Allah, menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Akan tetapi Yesus enggak mau. Dan setelah itu baru Yesus diajak ke gunung ya, dan diperlihatkan segala kerajaan duniawi untuk diberikan Yesus, tapi Yesus nggak mau. Nah, kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas, tapi dengan kisah yang berbeda. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham Roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Kirasya Apelo terutama, kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal ya masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham Roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Kirasya Apelo untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai yang sangat kontras kisah ceritanya. Karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Begitu saya lihat anak kecil ini ngomong begini, saya ketawa. Karena dia dicekoi pemikiran yang palsu, pemikiran yang tidak benar. Dia membayangkan kalau ini firman Allah harusnya tidak boleh ada perbedaan narasi. Untuk anak kecil yang sok-sokan itu, yang nantang-nantang saya debat, saya ingatkan ya, Matius yang menulis Injil adalah orang yang berbeda dengan Markus, orang yang berbeda dengan Lukas dan Yohanes. Jadi jikalau mereka menulis suatu kisah yang sama, tapi narasi Markus dengan narasi Matius dengan narasi Lukas ada perbedaan detail, ini malah wajar. Karena 3 orang yang melihat menulis kisah yang sama, ada penjabaran yang agak berbeda, agak diperluas, jadi saling melengkapi. Anda kalau beli koran Surya, Kompas, Jawa Pos, Tribun Makassar, untuk suatu kejadian, laporan 3-4 harian yang berbeda, laporan dari 4 televisi yang berbeda, detailnya beda. Tapi seluruhnya saling melengkapi. Sekarang saya tanya, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Halo, apakah di dalam Al-Quran tidak ada yang seperti ini? Oh ini. Anak kecil
yang sok-sokan yang tidak punya otak itu, yang namanya Nandar tak berotak itu katanya verbum veritatis, manusia tak berotak. Nandar, tolong kamu jawab, ini bukunya orang Muslim. Yang nulis Muhammad Ahmad Khalafullah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Yang menerbitkan adalah para Madinah. Tolong diperbesar. Ini bukunya orang Muslim. Ditulis orang Muslim dari Mesir. Kuliah di Al-Azhar Kairo. Doktor S3 Teologi Muslim. Diterbitkan di Indonesia, diterjemahkan oleh penerbit Muslim para Madinah di zaman Cak Nurkolis Majid masih hidup. Terbit tahun 2002. Muhammad Ahmad Khalafullah memberikan kasus tentang perbedaan-perbedaan kisah di dalam Al-Quran, tentang momen yang sama, kisah yang sama. Kisah Nabi Musa di surat Taha, surah Kasas, itu kok beda-beda. Muhammad Ahmad Khalafullah menyebutkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Musa itu narasinya antara surah yang satu dengan surah yang sama untuk cerita yang sama berbeda-beda. Ini contohnya. Tolong diperbesar. Ini narasi surat Taha. Di kisah yang sama terjadi perbedaan narasi dengan surah An-Naml. Di kisah yang sama narasinya berbeda dengan di surat Kasas. Untuk anak kecil Yonatan Nandar yang nantang-nantang saya debat, saya tanya balik berdasarkan apa yang ditulis orang Muslim di sini. Jelaskan kenapa di dalam Quranmu kisah tentang Musa yang ditulis surat Taha, surat An-Naml dan surat Kasas kok beda-beda. Jadi Nandar, tolong jelaskan, bukankah Al-Quran yang kamu imani sebagai kitab suci dari satu Allah diterima oleh Muhammad satu orang dalam satu masa kenabian Muhammad menurut agamamu dalam satu bahasa? Tolong jelaskan kepada saya, kenapa dari satu oknum dari Allah kok kisah surah An-Naml, Taha, Kasas tentang kisah Musa di momen yang sama kok beda-beda semua? Tolong jelaskan. Yang seperti ini akan saya tampilkan banyak menanggapi tantanganmu. Saya akan keluarkan tapi nanti episode per episode. Tolong ini jawab dulu. Dan episode yang akan datang saya akan tunjukkan bagaimana melakukan apologetika mirror strategy. Terima kasih, ayo berapologetika bersama Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ikuti terus. Tuhan memberkati.